Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam literasi. Terima kasih teman-teman sudah mampir kembali di channel ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu tools atau aplikasi yang bernama Jamboard. Jadi kita bisa sebut saja istilahnya adalah papan tulis digital, ya. Jadi Jamboard ini kalau dari sumber yang saya baca memang dia adalah suatu perangkat. Jadi dulunya Google ini mengeluarkan suatu perangkat keras itu dengan nama Jamboard ini, itu seperti semacam layar gitu ya. Jadi semacam monitor 4K berukuran 55 inci. Lalu semuanya adalah panel sentuh di mana bisa diberlakukan layaknya sebuah papan tulis digital. Jadi dan perangkat keras ini juga dilengkapi dengan stylus, lalu ada penghapusnya, lalu ada webcam, speaker, wifi dan lain-lain, ya. Dan perangkat ini sekitar tahun 2016 atau 2017. Jadi itu Google mengeluarkan perangkat ini. Lalu sekarang ini Jamboard ini atau papan tulis digital ini sudah dibentukkan atau istilahnya dialihkan ke bentuk aplikasi. Jadi nanti kita akan belajar cara menggunakan kita sebut papan tulis digital ini ya, dengan integrasi di Google Meet. Dengan penggunaan papan tulis digital ini di Google Meet, otomatis memudahkan teman-teman dosen atau teman-teman guru untuk berkolaborasi dengan mahasiswa atau siswa didiknya, ya. Jadi nanti mahasiswa atau siswa didik ini bisa ikut memberikan idenya, atau misalkan dalam hal ini bisa memberikan mungkin semacam ide tambahan dalam bentuk gambar, dalam bentuk visualisasi yang bisa dilihat oleh seluruh peserta meeting. Baik, di sini saya sudah membuka Google Meet saya. Ya, di sini saya sudah hanya 2 pengguna saja di sini. Kita langsung coba klik di sebelah kanan bawah itu yang titik 3 ini. Lalu pilih yang Whiteboard Open a Jam, itu ya. Sebentar. Oke. Ya, dari sini teman-teman bisa klik pada Start a New Whiteboard. Ya, di sini kita bisa memberikan hak akses kepada orang-orang atau kepada siswa atau kepada teman sejawat yang ingin kita berikan akses ke papan tulis digital ini. Di sini kita bisa pilih share with one person, atau mungkin nanti kalau memang di sini ada banyak sekali peserta meeting, kita bisa pilih mana yang di sini ada 2 opsi ya, ada view, ada edit, ya. Jadi nanti di papan tulis digital ini kita bisa tentukan siapa saja yang hanya bisa melihat dan siapa saja yang bisa melakukan edit atau kolaborasi. Apakah semua cukup melihat seperti itu, ataukah memang ada beberapa orang yang perlu diberikan akses untuk bisa ikut berkolaborasi. Lalu berikutnya adalah turn link sharing on. Jadi nanti ada link di mana yang semua orang yang punya akses ke link itu bisa melakukan edit. Itu. Lalu kalau ini misalkan kita view, ya sama, berarti ini otomatis kalau ada link itu dia bisa melakukan edit. Atau di sini ada pilih don't give access, jadi tidak diberikan akses apapun. Kita coba sekarang share with one person. Di sini kita berikan edit, ya, berarti Prastio ini ya. Jadi nanti kita berikan akses ke prastio@gmail ini untuk bisa ikut berkolaborasi di papan tulis digital ini. Kita klik send. Ya, otomatis nanti ini adalah Jamboard-nya ini akan muncul
ya. Kemudian di bagian chat itu nanti akan ada link ya. Di sini ada link yang mana jika link ini diklik, maka di sisi pengguna yang lain dia juga akan muncul Jamboard yang sama. Jadi Jamboard ini nanti akan dipakai oleh semua pengguna yang diberikan akses seperti itu. Baik, saya akan coba klik link tersebut di komputer yang lain. Baik, ini sudah saya klik di komputer yang lain. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang fitur-fitur atau menu-menu yang ada di Jamboard ini. Baik ya, di sebelah kiri ini kita bisa lihat ada beberapa menu, ada beberapa icon. Ini adalah pen. Jadi pen ini kita bisa pilih, ada pen, ada marker, ada highlighter, dan brush. Lalu juga ada warna yang ditawarkan di sini. Coba kita klik misalkan pen, lalu kita pilih warna green di sini. Nah, dia akan berubah semua menjadi green. Kita coba tulis di sini. Ya, inilah bentuk dari pen ya, ketebalannya seperti itu. Berikutnya kita akan coba marker. Marker coba kita kasih warna lain, merah. Oke, marker ini lebih tebal sedikit ya. Berikutnya adalah highlighter. Kita coba kasih warna yellow, kuning. Oh ya, jadi highlighter ini bentuk tulisannya dia bisa menipis dan menebal ya teman-teman ya. Jadi ini cocok ya kalau dibuat kaligrafi ya. Nah, jadi model-model tulisan ini bisa dipakai kayak nulis yang model kaligrafi gitu modelnya. Berikutnya adalah brush. Coba kita brush, kita berikan warna hitam. Oh, seperti ini brushnya. Baik, kita sudah coba 4 tipe pen yang ada di sini. Berikutnya adalah erase, jadi penghapus. Menu penghapus ini kita bisa menghapus pada bagian-bagian tertentu ya. Jadi yang di gambar ini kita bisa hapus ya, jadi seperti ini ya. Kita bisa hapus. Teman-teman ingin langsung menghapus dengan cepat, kita bisa gunakan clear frame di sini. Di sini ada menu clear frame. Kalau kita klik clear frame, maka halamannya akan bersih semuanya, terhapus ya. Jadi kalau ingin menghapus beberapa bagian saja, teman-teman bisa menggunakan erase. Lalu di sebelah clear frame ini juga ada namanya background. Jadi kita juga bisa merubah background dari papan tulis digital ini. Coba kita klik. Di sini ada dots, titik-titik ya. Lalu ada rules, penggaris. Lalu ada square. Di sini ada gap. Lalu ada apa ini? Blue ya. Jadi warna blue, solid warna biru, background berwarna biru, chalkboard jadi hitam. Jadi papan tulis yang biasanya berwarna hitam, jadi ini warnanya langsung jadi hitam. Kita coba misalkan yang putih ya, yang putih. Lalu ini ada background, ada clear frame ya teman-teman, sudah jelas tadi penggunaannya. Kemudian di menu sebelah kiri lagi adalah select. Select ini nanti digunakan untuk menselect item yang ada di papan tulis digital ini. Berikutnya adalah sticky note. Nah, di sini kita bisa menuliskan pesan, catatan gitu ya. Latihan Jamboard. Lalu kita juga bisa ganti warnanya, misalkan orange, ada pink, ada yang blue, green. Itu ya. Jadi kita save. Ya, ini adalah note. Jadi note ini juga kita bisa besar kecilkan. Ya. Kemudian kita juga bisa rotate.
ya. Lalu di sini ada tombol titik 3 ini, horizontal ini. Kita bisa edit. Maaf, horizontal vertikal itu ya. Edit, lalu ada duplicate, ada delete. Jadi kita bisa duplicate. Nah, jadi kita bisa bikin 2. Lalu kita juga bisa delete seperti ini. Setelah sticky note kita melihat ada add image. Jadi add image ini kita bisa menambahkan gambar di papan tulis ini ya. Jadi ada 4 metode, bisa melalui proses upload. Jadi upload dari komputer atau dari laptop yang teman-teman miliki. Lalu kedua adalah Google Image Search. Jadi kita bisa mencari gambar di Google Image, misalkan segitiga. Oke, kita enter. Ya, ini teman-teman ya, jadi bisa muncul gambar di sini. Lalu ini bisa kita copy, kita tinggal klik gambarnya. Kemudian kita select. Ya, nanti dia akan muncul di sini. Oke, di sini muncul. Ini juga sama, bisa kita besar kecilkan dan juga bisa kita rotate. Teman-teman ya. Order. Jadi order ini fungsinya kita bisa meletakkan gambar ini di send backward atau send to back. Jadi kita send to back berarti dia akan berada di belakang objek tertentu itu. Setelah image, berikutnya adalah ini kita bisa membuat semacam lingkaran, square, triangle, diamond itu ya. Jadi bujur sangkar, kita bisa bikin setengah lingkaran, persegi panjang, kita bisa bikin panah di sini, segitiga. Coba kita bikin misalkan, nah ini panah. Ini kita juga bisa rotate ya teman-teman. Kita coba kecilkan. Di sini kita bisa mengganti warna dari objek ini ya. Jadi di sini ada atas ada border color, jadi kita bisa merubah bordernya. Kemudian untuk backgroundnya, kita fillnya kita ganti misalkan warna hitam. Ya seperti ini. Kita mau dikasih warna merah juga, putih. Nah, ya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini objeknya. Ya seperti ini. Ini juga kita bisa ganti dengan warna yang lain. Baik, setelah objek di sini berikutnya adalah text box. Jadi kita juga bisa menambahkan text box di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa ya, di sini kita bisa merubah bentuk tulisannya, teman-teman ya. Misalkan ini title, display, jadi lebih besar ya, atau normal seperti yang awal tadi itu. Kemudian kita juga bisa merubah warna fontnya, dan kita bisa berubah juga alignmentnya. Jadi kita mau center atau mau rata kanan bisa, atau rata kiri juga bisa. Dan yang terakhir adalah laser. Laser ini jadi semacam kayak pointer gitu ya teman-teman. Jadi pointer ini dia akan menghilang. Nah, setelah beberapa detik dia menghilang. Ya, jadi ini kita bisa. Jadi ini pointer ini atau laser ini bisa kita buat sebagai semacam memfokuskan pada suatu bahasa tertentu ya teman-teman, seperti itu. Baik, setelah di sini papan tulis digital ini juga bisa kita perbanyak lebih dari satu. Jadi di atas ini ada satu dari satu, expand ya, kita bisa perbanyak. Kemudian kita bisa create frame lagi, frame yang kedua atau frame yang ketiga. Jadi fungsinya kita bisa membuat papan tulis ini, misalkan papan tulis ini untuk grup A seperti itu, misalkan untuk kelas A,
Lalu yang kedua ini kita bisa buat misalkan untuk yang kelas B dan seterusnya. Itu teman-teman ya. Jadi fungsinya kita bisa memperbanyak bagian-bagian ini, dan tiap bagian papan tulis ini nanti kita bisa simpan di Google Drive. Jadi meskipun papan tulis digital ini sudah kita tutup, jika sudah tersimpan di Google Drive maka tetap masih bisa dilihat untuk dijadikan kolaborasi seperti itu. Baik, tadi saya sudah melakukan share kepada email prastio@gmail.com ya. Sekarang saya akan mencoba untuk menggambar di komputer yang lain dengan menggunakan dengan menggunakan email Prastio yang tadi sudah diberikan akses ya teman-teman. Coba misalkan saya sekarang di papan board nomor 2 ya. Di sini saya akan menggambar warna merah. Saya menggunakan pen highlighter warna merah. Nanti teman-teman bisa lihat ya di layar ini, dia nanti juga akan menampilkan gambar yang saya gambar di komputer yang lain. Ya, ini teman ya. Jadi teman bisa lihat. Ya, jadi ini adalah gambar yang saya lakukan di papan tulis digital tapi di komputer yang lain. Jadi karena saya diberikan hak akses untuk bisa melakukan edit, maka saya bisa ikut berkolaborasi di papan tulis ini seperti itu ya. Jadi nanti ini juga berlaku untuk user-user yang lain. Selama dia diberikan akses sebagai editor atau bisa mengedit, maka mereka bisa melakukan penambahan, ikut memberikan ide di sini, lalu tim yang lain bisa memberikan semacam kritik, saran, dan sebagainya. Jadi sama ya, nanti saya juga bisa menambahkan gambar di sini. Misalkan ya, ini teman-teman proses gambarnya. Ya, di sini saya akan coba pindahkan gambarnya di sini. Lalu saya perbesar dari komputer saya yang lain. Ya. Lalu di komputer ini, di bagian ini saya juga bisa melakukan penghapusan, karena saya sebagai owner, saya bisa melakukan penghapusan terhadap tadi gambar sudah dilakukan oleh pengguna yang lain. Ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi sangat bagus sekali ya. Jadi jika tool ini bisa digunakan oleh teman-teman pengajar, baik itu bapak dosen maupun bapak guru, atau mungkin misalkan untuk workshop, pelatihan, atau apapun itu. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini kan bapak ibu guru mengajarnya secara jarak jauh, lalu siswa-siswanya juga di rumah. Jadi dengan model seperti ini akan hasilnya juga bisa lebih interaktif ya. Jadi mahasiswa juga bisa ikut melakukan juga bisa ikut istilahnya memberikan kontribusinya seperti itu. Jadi misalkan pelajaran-pelajaran yang menggambar, pelajaran-pelajaran yang berbentuk visual, itu mereka juga bisa ikut senang karena melihat gambar yang bisa ditampilkan di sini. Oh ya, lalu tadi juga saya sempat membaca di beberapa blog bagaimana jika orang lain tidak bisa melakukan perubahan tapi hanya bisa melihat. Iya, itu tadi sama seperti ketika waktu kita melakukan share di awal. Jadi kita bisa tentukan user-user siapa atau email apa yang tidak bisa melakukan perubahan, edit. Jadi mereka hanya bisa view. Kalau user tersebut diberikan view, maka tombol yang di sebelah kiri ini tidak muncul teman-teman ya.
Karena mereka hanya diberikan akses view, maka tombol-tombol ini tidak akan muncul. Jadi hanya kotak putih ini saja yang muncul di komputer mereka, seperti itu. Tapi jika diberikan hak akses edit atau editor, maka tombol-tombol ini atau menu di sebelah kiri ini akan muncul. Ya, baik teman-teman, ini penjelasan saya tentang Jamboard atau papan tulis digital ini. Jadi teman-teman bisa melakukan percobaan ya, atau bisa melakukan istilahnya trial dengan Jamboard ini. Mungkin mau mengajar dengan menggunakan papan tulis ini, silahkan. Jika nanti memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi nanti kita istilahnya sharing ya teman-teman ya. Jadi kita akan sharing, saya akan berusaha menjawab apa yang saya tahu. Jadi semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share teman-teman agar channel ini tetap aktif dan bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.